Masih di edisi semifinal Piala Eropa 2024. Kalau tadi di episode sebelumnya sudah ngebahas Spanyol dan juga Prancis. Di episode kali ini akan ngebahas match yang satunya lagi, yaitu ada Belanda melawan Inggris, yang dimana Inggris selama turnamen ini mainnya kalau menurut gue pribadi itu aneh, dan dimana ada juga Belanda yang di match sebelumnya ketar-ketir tapi berhasil comeback melawan Turki dengan skor akhir 2-1. Nah, gue nggak sendiri, bertiga lagi seperti episode sebelumnya. Ada Mas DJ. Football coming home. Football coming home. Tapi gue mau pulangin dulu Belanda. Kalau hari Inggris gitu kan, football is coming home, tapi pulangin dulu Belanda. Ada juga Mas ADP yang sudah bersinar dengan jersey yang dipakainya oleh beliau ya. Itu ada KNVB dari Belanda. Ini kalau boleh tahu jersey tahun kapan ya? Ini 2010-an ya kurang lebih ya. Oh, 2010. 2008-2010 kan ya. Oh. Ya. Kalau 2010 kan sampai final. Nah, kalau nanti sampai final juga nggak nih Mas? Bisa. Ya karena udah sampai semifinalis. Ya. Jadi 2 semifinalis pasti ada peluang ke final kan gitu. Ya. Iya, betul. Belanda, Dave, ini kan semifinal ke-5 kalau nggak salah. Atau ke-6, semifinal ke-6. Dan kalau mereka bisa lolos ke final, mereka juara. Emang cuma sekali lolosnya hari itu. Cuma lolos sekali. Iya kan? Tapi paling seneng nih Mas ADP, lu mesti tanya dulu tuh perasaannya kemarin nonton perempat final. Itu satu-satunya perempat final yang selesai 90 menit loh. 90 menit. Iya kan? Yang lain kan perpanjangan waktu, Spanyol, Jerman, Portugal, Prancis, Inggris, Swiss, bahkan gua adu penalti. Cuma itu satu. Hanya satu itu. Gimana Mas ADP ngeliat yang kemarin lawan Turki itu? Deg-degan nggak? Ya, ya deg-degan sih karena kita mengulas Belanda dengan cukup dari hati. Gegap Ya. kita ya. Ada yang ngotot. Dan judulnya ada yang ngotot gitu. Menarik itu. Nah, menariknya adalah karena Belanda itu mainnya sebetulnya dari sisi open play, permainan tim itu di fase grup itu kurang meyakinkan. Iya, betul. Jadi banyak sekali gol yang sangat dipengaruhi oleh aksi individu ya. Kesalahan-kesalahan pemain dari Belanda ya? Iya, Gakpo itu golnya kan aksi individu ya, tembakan, serangan. Kemudian ada gol yang Gakpo di lini sayap kiri dan kemudian diumpan. Itu juga menurut saya sangat dipengaruhi oleh aksi individu ya. Nah, menurut saya permainan Belanda yang ada teamworknya itu memang di perempat final melawan Turki kemarin. Oke. Jadi itu salah satu permainan terbaik Belanda ya. Dan beruntungnya mereka itu ada di fase knockout ya, permainan di fase knockout di mana salah satu pasti gugur. Nah, yang juga poin tambahan lagi adalah mereka tidak panik meskipun sudah kebobolan duluan. Jadi tim yang tidak panik ketika kebobolan duluan itu artinya dia tidak lantas bermain dengan asal-asalan, asal menyerang atau apapun itu. Nah, itu Inggris banget ya nanti. Nah, gimana? tahan dulu. Ya, tahan dulu. Oke. Sepertinya banyak yang ngepet ingin segera bahas Inggris ya. Ya enggak, tenang. Kita Belanda dulu. Belanda dulu dong. Perlu nyanyi lagu kebangsaan Belanda kayaknya ya. La 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 la. Nah, itu justru dia kebobolan dulu 0-1 tapi kemudian menang ya. Itu great comeback 2-1. Dan gol-golnya sudah mulai ada gol yang tercipta dari open play. Dan beberapa peluang sebetulnya diupayakan dari open play ya. Hanya memang salah satunya misalnya tembakan Memphis Depay ya. Yang ada di dekat kotak penalti Turki itu sebetulnya andai terjadi gol itu gol dari open play yang baik ya. Hanya sayang itu deflected, sudah berhasil digagalkan oleh pemain lawan. Jadi dari sisi grafis permainan itu menurut saya Belanda membaik ya. Nah, kalau menghadapi Inggris itu kan rasanya sih tinggal mempertahankan bagaimana open play mereka ketika menghadapi Turki dan kemudian main sabar, tenang dan lalu tinggal mengoptimalkan semua lini ya, semua lini. Menurut saya lini bertahannya
Stefan de Vrij itu menurut saya salah satu yang main bagus di Iya, tapi emang setuju De Vrij ini di Piala Eropa kali ini emang solid Stabil banget ya gitu. mainnya, Iya. betul. Jadi bukan hanya bertahan, dia juga kontributif dalam menyerang, menciptakan 1 gol ya kalau nggak salah. Ya, kemarin Iya. lawan Satu Turki. gol. 1 gol, Ya, ha. gol penyeimbang. Nah, De Vrij menurut saya aset yang penting bagi Belanda di pertahanan selain tentu Virgil van Dijk ya. Nah, lalu di gelandangnya memang ketiadaan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sangat berpengaruh ya, sehingga memang di fase grup mereka bermain tanpa teamwork yang bagus ya. Nah, kita masih menanti menurut teman-teman siapa sih ya gelandang yang bisa menjadi jangkar ini. Kalau saya sih belum ada satu sosok yang betul-betul bisa menjadi leader di lini tengah ya. Nah, itu. Nah, akhirnya menjadi aksi individu itu lagi. Jadi penyerangnya turun ke tengah dan kemudian memprakarsai sebuah serangan, sehingga memang banyak sekali aksi Gakpo maupun Depay itu sesekali itu memang menjadi kreator dari serangan Belanda. Iya, setuju sih, maksudnya aku mau nanggepin dari yang De Vrij dulu. Maksudnya itu kan posisinya De Ligt kan sebelum di Piala Dunia atau di Piala Eropa sebelumnya. Baru Piala Eropa kali ini nih, De Vrij aku lihat dipasang sebagai starter dari awal match fase grup sampai sekarang gitu. Nah, setuju juga, makanya ya memang kualitasnya emang lagi bagus ini De Vrij, entah di Inter memang bagus atau enggak, aku nggak ngikutin Inter, tapi Kalau musim kemarin kan De Vrij banyak cadangan malah. iya kan? Banyak cadangan. Makanya Karena itu lebih banyak malah si Acerbi yang main. Acerbi. Tapi waktu Inter masuk ke final Liga Champions, ya De Vrij itu salah satu andalan. Andalan ini belakang. Iya, dan untuk kalau untuk lini tengah sih pengen nanggepin juga, memang kerasa banget kalau nggak adanya Frenkie de Jong di sana. Cuman di fase grup tuh kalau aku ngelihatnya kenapa mereka kesulitan, karena yang dipasang di gelandang itu punya karakteristik yang sama. Mereka tuh menyerang semua gitu loh. Maksudnya harus balance gitu. Maksudnya jangan dipasang tiga-tiganya kan. Makanya di 16 besar tuh waktu lawan Rumania ada satu yang ditarik si Firman ya kalau nggak salah. Yeah. Makanya jangkarnya dipasang Reinders sama Schouten, depannya baru Xavi Simons. Dan kalau aku lihat sih permainan Belanda yang paling oke sih ya di waktu Rumania. Iya, Rumania ya. Oke. Ya. Gitu. Kalau Mas Dice ngeliatnya Ya, gimana? gini, kalau Belanda ya, tadi Mas ADP bilang mereka terlatih untuk bisa comeback. Sebenarnya ini kan bukan kali pertama di Jerman mereka comeback. Iya, Di laga pembuka menghadapi Polandia kan juga Belanda sempat tertinggal lebih dulu, kemudian bisa balik menang. Ya, dan perlu satu catatan, Dev, Belanda ini lolos ke semifinal dengan status salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik. Oh iya benar. Ya kan? Kalau Spanyol kan juara grup, ya. Prancis memang runner up, satu grup sama Belanda kan, ya kan? Ya itu sebenarnya gue nggak ngerti, ada obrol-obrolan di media sosial kan itu emang sengaja dia, kalau dia nggak bisa jadi juara grup, mending peringkat ketiga, karena dia akan pindah ke bagan sebelah kanan. Iya. Kan kalau misalnya juara grup, dia nempatin posisi Austria kan ngelawan Turki lebih dulu di 16 besar. Tapi kalau dia runner up kan dia ketemu Belgia tuh, pindah kiri. Ya, gue nggak ngerti dia itu benar apa enggak. Tapi intinya, ya menurut gue sih barangkali sebelum turnamen Mas ADP udah WhatsApp Ronald Koeman itu, ya kan, ya kan, harus menularkan pokoknya harus mencetak gol, semangat ingin menyerang gitu kan, menyerang dan semangat ingin menang, ya kan, barangkali gitu. Dan itu terlihat sebenarnya, termasuk waktu lawan Prancis. Sebenarnya menurut gua kalau lepas golnya Xavi Simons di anulir, ya Belanda sebenarnya tampil lebih baik gitu loh. Jadi Belanda ini ya menurut gua udah di semifinal, ya mereka pasti akan sangat serius. Tadi gua sempat bilang kan, sejarah bilang dari 5 kesempatan Belanda masuk semifinal, kalau mereka cuma sekali bisa lolos dari semifinal, itu tahun 88 dan itu di Jerman. Nah ini kan ada kesempatan. Mas DP kan bilang waktu kita ngobrol pertama, Ronald Koeman tahun 88 itu bersama tim Belanda yang bisa lolos ke sana. Dan Belanda ini emang Mas DP gue nggak tahu ya, kayak punya jodoh aja sama Jerman. Ya, gue dari tiga kali atau yang sekarang keempat ya, turnamen besar digelar di Jerman,
Belanda tuh selalu punya cerita. Sekarang kan semifinal nih, saat ini sementara semifinal. 2006 mereka memang gagal di 16 besar. Kalau lu masih ingat tragedi Nuremberg tuh atau apa tuh, The War of Nuremberg yang mereka ketemu Portugal, kartu merahnya banyak tuh kalau masih ingat hari itu Belanda ketemu Portugal tuh 16 besar. Tahun 74 pertama kali Piala Dunia digelar di Jerman Barat hari itu. Itulah awal mula total football. Oh iya. Johan Cruyff. Johan Cruyff ya. Lebih difavoritkan sebenarnya untuk juara. Udah leading di menit pertama ya kalau nggak salah penalti. Gue juga baca cerita belum lahir hari itu. Tapi Saya baru 3 tahun. Nah, itu, baru 3 tahun. 2004. Tapi kalau dengerin kan Belanda sampai masuk final, disitulah total football kan. Iya, total football. 8-8 di Jerman juga. Mereka bisa ngalahin Jerman Barat hari itu di semifinal untuk bisa ke final. Jadi Belanda ini sebenarnya yang masuk semifinal selain semakin lebih matang dari pertandingan ke pertandingan, mereka juga didukung sejarah. Dan satu mesti diingat, Dave, tahun 1988 itu ada bintang Belanda, Marco van Basten. Dia top skor 5 gol, dan dalam turnamen itu dia selalu cetak gol. Di final 1 gol, di semifinal 1 gol, di penyisian grup Rentetan dia tuh. cetak 3 gol. 3 gol ini hat-trick. Dan hat-tricknya hari itu adalah ke gawang Peter Shilton, Inggris. Waktu itu Belanda ngalahin Inggris 3-1 di babak penyisian. Jadi ini akan menjadi memori sendiri nih laga. Iya. Meskipun waktu tahun 96 Belanda dihajar Inggris di Piala Eropa 4-1. Waktu itu ada Michael Owen ya. Belum Mas. Belum ya? Tahun 96 itu duet SAS, Shearer and Sheringham. Oh, Mereka Teddy sama-sama Sheringham, brace. Alan Shearer ya. 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 Belanda Oke, udah oke. ada Kluivert. Nah, Patrick Kluivert, Patrick tapi dibantai 4-1. Jadi kalau ngelihat permainan Belanda dan sejarahnya, ya gue yakin sih kayaknya Ronald Koeman tinggal 2 langkah lagi kan, tinggal 2 kemenangan Iya. untuk bisa mengulang. sebagai pemain dan sebagai pelatih. Gue kasih senang dulu aja Mas HDP. Ya kan? Kan waktu itu dia ngomong kan, mulai suka Belanda itu di Jerman 88. Udah 88. semakin deket ini, udah Iya. semakin deket. Ya kan? Tapi kalau ngelihat ini kalau aku ngelihatnya Spanyol Prancis sama Belanda Inggris nih, Spanyol sama Belanda ini akan menghadapi tim yang menurutku nih 1 alot, 2 keberuntungannya lagi gede banget nih. Maksudnya Inggris kan Sama kayak Perancis ya. Iya. Tersendat-sendat Ah, gitu iya. kan. Iya maksudnya ya Inggris lebih aneh dari Prancis lah kalau bahasaku tuh. Tapi ya berakhirnya dia ya sekarang di semifinal gitu. Nah, Iya. maksudku kalau menurutku ya Belanda akan kesulitan nih kalau melawan Inggris dengan Inggris yang seperti ini gitu ya. Iya. Mereka open play-nya juga nggak dengan skema yang nggak dengan sistem yang jelas gitu loh. Iya, betul. Mainnya juga Sepakat. crossing aja kan. Iya. Jude Bellingham juga mainnya sangat individu, Bukayo Iya. Saka juga di sisi kanannya bingung, Walker juga mainnya jelek gitu maksudnya. Betul. Tapi mereka somehow berhasil sampai extra time, menang di penalti. Nah, maksudnya ada nggak nih kemungkinannya akan seperti itu di match melawan Belanda nanti gitu loh. Di masa DP ngeliatnya gimana nanti? Ya, sebetulnya ini 2 semifinalis dengan permainan tim yang sama-sama tidak jelas ya. Tidak jelas. yang jelas supporternya doang ya. Hanya memang Bukan itu. hanya saya yang bilang Inggris dan Prancis tidak jelas. Jadi digerakkan oleh individu-individu. Nah, Ya. menurut saya salah satunya yang jadi catatan menurut saya justru Bukayo Saka ya. Dia berkorban dengan siap untuk dimainkan di 3 posisi. Oh iya, benar. Iya, benar. Kebukti waktu Gelandang- perempat final kemarin itu. Gelandang kanan, penyerang sayap kanan, lalu back Bek kiri. kiri, iya. Nah, itu pengorbanan dia. Jadi ada pemain-pemain yang berkorban demi tim untuk kesinambungan tim. Nah, itu menurut saya. Jadi 2 tim ini sama-sama sangat ditentukan oleh aksi-aksi pribadi. Nah, kalau di Inggris tuh, kalau tadi misalnya di Belanda itu ada De Vrij, lalu ada Gakpo. Lalu kalau di Inggris itu ada Bukayo Saka. Salah satu yang berkorban. Nah, makanya dia kan juga gol penyamang kedudukan ya Bukayo Saka ya 1-1. Iya, Lalu penyeimbang. kemudian itu yang bisa membuat Ekstra. bergulir sampai extra time dan Iya, menang adu penalti. Iya. Nah, apakah di semifinal di laga sepenting ini Gareth Southgate itu Masih kayak gitu. masih juga ya masih juga membiarkan dalam tanda kutip itu timnya untuk bekerja sendirian dan sebagainya dengan itu kita
harusnya nggak begitu ya. Iya. Kalau saya baca ada 2 tulisan saya baca di The Times ya. Tulisannya Adam Lallana dan satu Wayne Rooney. Oh, oke. Itu Inggris itu harus banyak harus ada gelandang yang banyak bergerak, banyak terus bergerak selama pertandingan untuk membuat kreasi-kreasi serangan. Betul. Nah, karakter gelandang yang terus bergerak itu ada misalnya di Jordan Henderson kayak gitu. Nah, tapi di sini sebetulnya ada potensi gelandang yang bisa terus bergerak, tapi tidak dioptimalkan. Seperti tidak diberi kewenangan untuk ayo bangun. Nah, itu Paul Gascoigne itu dulu kayak gitu. Dia itu di Piala Dunia beberapa 90 ya, betul kan? Itu dia kesana kesini. Iya. Ada orang berkarakter seperti itu. Jude Bellingham rasanya bisa, tapi tidak muncul. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar ya. Jadi harusnya di laga sepenting semifinal kali ini melawan Belanda, ketika mereka sudah waktunya untuk bermain dengan kohesivitas tim yang lebih jelas, alur permainan, alur serangan yang lebih jelas, rasanya teamworknya harus lebih tertata ya. Saya menonton Inggris di babak pertama rata-rata menjadi ngantuk ya, karena Kopi belum masuk kali, ya kan? Kalau belum ngopi ya karena ngantuk. pergantian pemain itu nunggu ketinggalan ya kan? Iya, Nunggu iya. ketinggalan dulu baru ganti pemain. Iya. Ya, itu Jadi kayak ngotot, pokoknya kalau reaktif. belum ketinggalan ya permainan gue gini aja. gini gitu, aja. ya kan? Heeh. Ya kan? Mau nggak mau gini aja. Iya. udah. Nah, itu menurut saya harus dekonstruksi ya, Iya. harus dekonstruksi ya. Harus ada yang ngomong ke Gareth Southgate, mungkin Oke. Bang DJ karena sudah pakai Masih centang 1 dari kemarin ke WhatsApp. Masih centang 1 ya kan? Jadi kalau sudah 60 menit sementara tidak bisa membobol gawang lawan, itu ada something wrong. Bahkan kalau perlu 45 menit harus ada evaluasi. Iya, betul. 30 menit pun kalau wah itu Iya, ini iya. pelatih harus punya apa ya? Curiosity ya. Rasa Ingin tahu skeptisisme ini sebenarnya. bener nggak sih? nggak pola jalan, serangan, kok iya, nggak jalan? iya. 30 menit loh, itu Iya, sudah iya. lama. Apalagi tunggu kebobolan baru ganti pemain, menurut saya sangat reaktif. Jadi menurut saya Hei Anda Southgate, Anda dikritik oleh pimpinan redaksi Harian Kompas. siapapun yang punya akses kepada Gareth Southgate, tolong Minta sampaikan pesan. ya kan? Ini semifinal. Ini semifinal. Jadi supaya nontonnya nggak ngantuk Nggak gitu ya, ngantuk, paling ya. nggak ya. Apalagi mainnya jam 2 pagi kali ya. Ya tapi emang gue juga bingung sih, Dev ya. Iya. Mungkin kan kalau gue lihat ya, kalau kita lihat bareng-bareng, starternya Inggris kan ya itu aja ya. Harry Kane, Jude Bellingham, Nggak diganti, Bukayo, nggak ada yang Phil diganti dari Foden. fase grup. Iya. Padahal sebenarnya kalau dilihat, bahkan kalau mau main di babak gugur ketika ngelawan Slovakia maupun menghadapi Swiss, itu justru Cole Palmer sebenarnya. Nah, saya Chelsea sepakat ya itu. kan? Itu Tapi nama itu kayak- disebut-sebut ya, dan Iya, kemudian dia eksekutor pertama dan Betul. sangat pede. Percaya diri. Jadi nama-nama baru menurut saya perlu dihadirkan sebagai starter. Iya, Silakan malah lanjut. Cole Palmer lebih menit bermainnya, yaitu baru kalau udah kondisinya terpaksa, ya kan? Iya. Itu pun kayak, ya udah deh main-main gitu kan? Kayak gue lihat seperti itu gitu. Agak error sih Southgate ya, Iya. tapi errornya masih diberkati gitu jalannya Ya. gitu kan, masih sampai semifinal gitu kan. Dan ya kalau menurut gue sih, ya ini ada jeda 2 hari ya harusnya Iya, dengan iya. tim pelatih mereka ya harusnya mikirin gitu kan. Belanda kan juga ini tim besar lah, sebenarnya dua-dua ini kan tim besar. Iya. Bahkan kalau ngomongin Piala Eropa, Belanda jauh udah pernah juara, ya kan. Inggris malah baru kemarin masuk final, yang kalah adu penalti. Jadi kalau nggak dibenahi ya bukannya football coming home, tapi I'm coming home soon. Iya kan? Itu yang berbahaya gitu sebenarnya. Iya sih, tapi kalau gua ngeliat sih kayaknya dari Inggris kayaknya sih nggak ada. Kalau gua ngeliatnya Inggris itu perubahannya di fase grup ke 16 besar. Di fase grup tuh Inggris kalau gua Katro ngeliat- ya? Katro. Malah ya lu sendiri bilang kan waktu itu di sini juga Bang Yeah. DJ apa namanya? Ya nih bahkan ini grup katro Grup gitu. katro. Nah, kalau gua ngeliatnya di 16 besar ini Inggris ada sedikit banget perubahan.
ya mereka mainnya agak lebih ngotot aja gitu loh. Tapi dari secara Ya ngotot lah, waktu itu udah ketinggalan 1-0, golnya menit 95 lo kali gak ngotot itu Jude Iya, Bellingham. Lu penonton Inggris udah pulang lo duluan daripada ini kan. Lo enggak maksudnya waktu di fase grup itu Inggris pun walaupun ketinggalan, walaupun belum cetak gol, mereka mainnya Inggris nggak pernah ketinggalan Dev di fase grup. Dia ketinggalan, dia selalu kebobolan duluan di fase gugur. Karena dia cuma nyetak 2 gol. Waktu lawan Denmark dia leading duluan, oke. disamain, terus menang sama Serbia gitu. ya tapi maksudnya mereka tuh di fase grup nggak mengincar kemenangan gitu loh. Tapi ketika di fase Nggak mengincar kemenangan. Mereka Ada ngincar ya, tim ya? kemenangan, cuma nggak ngerti cara nyetak golnya gitu loh. Iya kan? Iya makanya itu yang gue bilang agak berbeda nih di fase grup tuh sama Iya. di fase knockout Inggris Ini kalau- itu aja gitu pokoknya bedanya. nih Mas ADP, kalau sampai mainnya masih ngantuk, Perdana Menteri yang baru nih pulang bakal ngajar itu di bandara itu gua rasa tuh ya. Perdana Menteri baru loh, dari Baru. partai apa tuh? Buruh apa ya kan? Beras loh main dia. Tapi kalau ngelihat semifinal ini, gue pengen langsung ke kan tadi di episode sebelumnya Ya. kita mau ngebahas nih siapa aja yang berpotensi yang akan lolos ke final Final. Piala Eropa Final. kali ini. Gue pengen mulai dari Mas DP dulu deh. Iya dong, Boleh. huruf A ya kan. Kalau saya Finalnya nih. finalis Spanyol melawan Belanda. Ah, terlalu optimis saudara-saudara. Terlalu optimis. Tapi Mas, Spanyol Belanda kan berarti lu ulangan Piala Dunia 2010 di Afrika kurang Selatan. lebih ya Iya. kan. Spanyol Belanda ya boleh lah. Belanda kan. Belanda punya memori bagus di Jerman dan satu lagi ini semifinal di Dortmund, Dave. Ada satu pemain Belanda yang main di Dortmund kan. Malens kan? Oh iya, Iya. Malens. Kemarin dia brace loh waktu ngelawan Rumania kan. Rumania. Iya. Jadi mungkin barangkali itu akan menjadi vitamin tersendiri. Vitamin tersendiri. Iya Vitamin kan? tambahan ya. Vitamin tambahan. Spanyol. Ya. Karena gini ya. Gini. Ada gini-gininya dulu. Fenomena unik tahun 4 tuan rumah ke final gugur. gugur. Tapi Oh, iya, masih oke. ada satu yang belum gugur, Apa tuh? yang harus dibuktikan disertasinya. Bahwa di tahun 64, 84 dan 2004 itu yang menang itu gelar pertama, Juara baru ya. juara baru. Juara baru. Nah, di antara 4 kontestan ini Oke. cuma Inggris Ya. yang belum pernah Belum pernah juara. juara. Jadi kalau mau juara kan harus main di final. Iya. Jadi gua pegang Inggris. Mm-mm. Lawannya ya tadi di Munich Perancis lolos di tahun 2006 mengalahkan Portugal untuk lolos ke final, ya kan? Jadi kalau itu bisa terulang, Perancis lolos ke final, menang di semifinal di Munich, kemudian ketemu Inggris, Perancis kan kalah sama Italia tuh. Ah, ya kayaknya sih kalau gua ya Spanyol Belanda, gua Perancis Inggris. Prancis Inggris. Prancis, yang Inggris. juara Inggris seperti Kalau Nanti cocok aja, loginya nanti kayak aja, gitu. next, Nanti next, ngomong ya. next, next. Jadi Jangan, Prancis jangan, Inggris, jangan dulu. Spanyol Belanda, ya kan? Boleh lah Warso. Ini catat nih ya. Warso. Warso. Yang belum tahu Warso main-main ke Palmera. Nggak salaman dulu Warso. Oh, salaman. Salaman. 2 porsi kalau perlu. Oh, mantap. Oke, sahabat Kompas, dicatat ya final menurut mereka ini ada Spanyol versus Belanda dan juga Prancis versus Inggris. Entar lu siapa? Lu harus ada ketahuan dong. lagi. Ya, lu siapa lu? Objektif subjektif. Ya, Subjektif subjektif lah, Subjektif. Ah, subjektif. Subjektif Spanyol Belanda. Sama Subjektif. kayak Oh, Mas subjektif. ADP. Iya. Cuman kalau melihat objektif ya seperti yang tadi udah gue bilang Spanyol sama Prancis sama Inggris nih ya mainnya begitu tapi Ya. bisa lolos aja gitu dan gue lihat ini kurang jauh beda gitu. Nah, ada satu hal sebenarnya ya, Dev, yang gua sedikit kemarin nimbang-nimbang. Kalau kita berkaca di tahun 2024, di mana kompetisi antar klub yang juara itu pelatihnya di atas umur 60. Jadi Real Madrid, ya kan? Carlo Ancelotti, Olympiakos juga umurnya di atas 60. Terus siapa pelatih Atalanta Gasperi 60. Ya memang sih Spanyol Belanda lebih menjanjikan. Karena La Fuente 60, Koeman 61. Kurang lebih sama. Tapi tetap Prancis Inggris. Jadi itu ya sahabat Kompas prediksi final kita bertiga di Piala Eropa kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar dan sampai juga di
edisi prediksi final Piala Eropa 2024. Football coming home.